warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan akan menampilkan talk show pendek yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 2130 10 50 50 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rahmi Aziza dengan nomor NIM 2110 30 50 41 sebagai dosen manajemen pendidikan. Dan saya Poppy Amanda dengan NIM 2130 10 50 34 selaku mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Dosen pengampu Bapak Asmendri. Jangan lupa subscribe, Like, dan komen. Halo, jumpa lagi bersama saya Sri Wulandari di BBA, Bincang-Bincang Asyik. Nah, teman ngobrol kita kali ini adalah orang-orang hebat dari IAIN Batu Sangkar yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Wah, ingat gak sih kalian kapan terakhir kalian menerapkan prinsip manajemen dalam kehidupan sehari-hari kalian? Udah lama banget kan? Bahkan jarang sekali kita dapat membagi waktu dengan disiplin. Nah, maksudnya itu kita harus tahu apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah hal yang dilakukan untuk mempermudahkan seseorang mencapai tujuannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kali ini saya ditemani oleh dosen dari IAIN Batu Sangkar, yaitu Ibunda Rahmi Aziza. Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah baik, Mbak Ulan. Alhamdulillah. Nah, dan di sampingnya lagi tuh ada mahasiswa IAIN Batu Sangkar dengan prodi matematika, yaitu Kakak Poppy Amanda. Enaknya panggilnya apa nih? Ibunda, Ibu, Bunda. Senyaman Mbak Ulan aja. Oke, saya panggil Ibunda ya. Oh iya, Bunda. Udah berapa lama sih Bunda mengajar manajemen pendidikan di IAIN Batu Sangkar? Bagi-bagi dong cerita. Bunda mengajar di IAIN Batu Sangkar kurang lebih baru 5 tahun. 5 tahun. Selama Bunda mengajar manajemen pendidikan, apa sih tantangan yang menjadi kesulitan bagi mahasiswa yang Bunda ajar gitu? Gini Mbak, banyak mahasiswa yang merasa bahwa manajemen pendidikan itu kurang penting, terutama bagi mahasiswa yang jurusan keguruan. Mereka beranggapan bahwa nantinya mereka cuma menjadi guru, jadi buat apa mereka belajar manajemen pendidikan? Terus bagaimana sih cara Bunda mengajak mereka untuk lebih belajar manajemen pendidikannya lebih fokus? Untuk mengajaknya, Bunda biasanya pada saat minggu pertama banyak di konsep manajemen pendidikan, banyak yang mahasiswa merasa bosan, merasa jenuh. Namun di akhirnya di konsep prinsip-prinsip manajemen pendidikan, mahasiswa mulai antusias dalam belajar. Masya Allah, emang apa sih Bunda prinsip-prinsip manajemen itu? Prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen. Sebelum kita masuk dalam prinsip-prinsip manajemen, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah hal yang kita lakukan untuk mempermudah kita dalam mencapai suatu tujuan. Manajemen ini biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen umum dan yang kedua adalah manajemen pendidikan. Untuk prinsip manajemen umum, yang pertama ada pembagian kerja yang berimbang. Yang kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga, kita harus disiplin. Yang keempat yaitu kesatuan perintah.
Yang kelima, kesatuan arah. Sedangkan yang untuk manajemen pendidikan, prinsipnya itu yang pertama, kita harus memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, Mbak. Yang ketiga, yaitu memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang kelima, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang keempatnya saya tadi lupa, yaitu relativitas nilai-nilai. Oh, jadi itu ya Bunda prinsip-prinsip manajemen pendidikan ya. Oh, iya. Nah, saya mau nanya nih sama Kak Popi. Menurut Kak Popi, penting nggak sih belajar manajemen pendidikan? Awalnya tuh saya merasakan belajar manajemen pendidikan itu nggak terlalu penting, karena kan saya ngambil jurusan tradisi matematika nih, jadi saya yakin prospek kerja saya ke depannya itu jadi guru matematika. Nah, tetapinya setelah berapa lama saya belajar manajemen pendidikan, saya yakin kalau manajemen pendidikan itu sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari saya, karena kan saya pernah ngalami tuh, saya tidak bisa bagi waktu antara kuliah dengan organisasi, sehingga itu saya merasa jenuh dengan kehidupan saya sendiri. Saya tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus bagaimana ke depannya gitu. Saya mau bagaimana, saya mau ngapain, saya tidak tahu. Lalu apa yang Kakak Popi lakukan untuk lebih semangat lagi kuliahnya gitu? Alhamdulillah saya bertemu nih dengan Ibunda Rahmi Aziza di di mata kuliah manajemen pendidikan di semester 2. Nah, dari beliau saya belajar tentang manajemen pendidikan, sehingga saya tahu bagaimana cara mengatur waktu. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu mereka gitu pada diri saya sendiri gitu, sehingga banyak tugas-tugas kuliah nih bisa saya kerjakan walaupun saya ikut organisasi. Emang bagaimana sih cara mengimplementasikan prinsip tersebut? Nah, jadi ada nih prinsip manajemen pendidikan, di mana prinsip manajemen tersebut kita harus bertanggung jawab dan mengetahui kewenangan kita. Jadi dengan kita tahu tanggung jawab kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi kita bisa bagi waktu. Kalau misalnya hari ini kita ikut organisasi, berarti besok kita bisa kuliah gitu. Jadi kita harus tahu ke depannya harus bagaimana, kita harus bikin jadwal, karena di manajemen itu kita harus mencapai tujuan tertentu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Ibunda Rahmi Azizah dan Kakak Popi Amanda. Sama-sama Mbak. Wih, udah nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Udah berapa menit ya kita bincang-bincang dari tadi ya. Banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari hari ini, bincang-bincang asyik ini. Nah, untuk Ibunda Rahmi Azizah dan Popi Amanda, terima kasih sudah hadir di acara bincang-bincang asik ini. Oke guys, arigato, jangan lupa komen dan dukung channel ini agar kami bisa berbagi ilmu untuk kalian. Komen dan dukung channel ini agar kita dapat lebih baik dan kreatif ke depannya untuk membagi, men-share ilmu-ilmu lainnya kepada kalian. Arigato, syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.